Pada 12 Juni 2025, Air India Flight A171, sebuah Boeing 787-8 Dreamliner, jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad menuju London Gatwick. Sebanyak 242 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 230 penumpang dan 12 awak pesawat dilaporkan tewas dengan hanya satu penumpang yang selamat. 28 orang di darat juga jadi korban jiwa. Dan ini adalah kecelakaan fatal pertama untuk model Boeing 787 sejak debutnya pada 2011. Lantas, sebenarnya kenapa pesawat ini bisa mengalami kecelakaan fatal tersebut? Bagaimana seorang penumpang bisa selamat? Berikut rangkuman selengkapnya. Pesawat milik Air India dengan nomor penerbangan AI-171 rute Ahmedabad, India, London Gatwick, Inggris, jatuh tak lama setelah lepas landas. Jika kita melihat videonya, pesawat itu belum sempat terbang tinggi. Take off pesawat terjadi pukul 13.38 IST dan sinyal terakhir tercatat sekitar pukul 13.38.50 IST. Artinya, tak sampai 1 menit usai pesawat terbang dengan ketinggian 230 hingga 190 meter. Pesawat kembali turun sebelum akhirnya menghantam sebuah gedung. Ledakan besar terdengar di langit Gujarat dan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Gambar-gambar dari warga setempat menunjukkan reruntuhan Boeing yang terbakar, jeritan, dan kepanikan massal. Ini adalah tragedi besar saat salah satu pesawat andalan dari produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, justru terjatuh. Pesawat Boeing 787-8 yang jatuh sendiri adalah pesawat berbadan lebar dengan penumpang terlari sepanjang masa di industri penerbangan. Boeing 787-8 telah mengangkut lebih dari 1 miliar penumpang sejak pertama kali dikirim ke maskapai penerbangan pada tahun 2011. Namun hari itu, 230 orang penumpang dan 12 kru pesawat jadi korban jiwa, dengan hanya ada 1 orang penumpang yang selamat. Ya, Vishwas Kumar Ramesh, pria keturunan Inggris India yang duduk di kursi 11A, diketahui masih bernyawa. Ia ditemukan dalam kondisi kritis namun sadar, terlempar dari reruntuhan namun tertahan puing kursi dan terbakar ringan di bagian kaki. Hal yang kemudian disebut sebagai mukjizat penerbangan tahun ini, karena hampir mustahil untuk bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Sekarang, lihatlah 2 sosok yang menjadi bagian dari korban tewas akibat kecelakaan. Mereka nampak membuat video sebelum pesawat itu terjatuh. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. All right. What's my biggest takeaway? Apa penyebab jatuhnya pesawat? Penyebab kecelakaan Air India sendiri masih belum jelas. Sebagai gambaran, Boeing 787-8 Dreamliner secara umum memiliki catatan keselamatan yang baik, di mana insiden Air India merupakan kecelakaan pertama pesawat 787-8 Dreamliner yang membuat banyak orang bingung. Pesawat sendiri dijadwalkan lepas landas pukul 13.38 dari landasan 23 Bandara Ahmedabad menuju London Gatwick. Saat itu cuaca cerah, pilot sudah menyampaikan clear for take off dan rotasi terlihat normal. Namun saat detik-detik naik, terlihat pesawat mulai mendaki tapi clap atau flaps sudah mulai kembali meskipun roda masih turun. Konfigurasi yang tidak sesuai prosedur lepas landas. Ketinggian tercapai sekitar 190 hingga 230 meter atau 625 kaki dengan kecepatan 322 km per jam. Lalu transponder hilang sekitar 50 detik setelah take off. Pilot mengirimkan sinyal darurat Mayday segera setelah gangguan ditangkap oleh ATC. Tapi pesawat tiba-tiba kehilangan daya dorong, berhenti mendaki, dan mulai menukik kembali. Kurang dari 30 hingga 33 detik setelah lepas landas, pesawat menghantam kompleks asrama BJ Medical College di Meghani Nagar, menciptakan bola api besar dan kolom asap tebal.
Pejabat keselamatan Amerika Serikat mengatakan mereka akan menuju India untuk membantu penyelidikan kecelakaan tersebut. Seorang pejabat senior kepolisian India mengatakan kepada kantor berita nasional negara itu, ANI, bahwa 1 orang selamat dari kecelakaan tersebut. Reaksi Boeing dan dunia. Sebagai produsen pesawat, Boeing Inc., selaku perusahaan dari Boeing yang berbasis di Washington, Amerika, langsung memberikan pernyataan resmi. Pertama, mereka menyampaikan belasungkawa dan dukungan pada Air India serta korban. Kami berhubungan dengan Air India dan otoritas terkait, pikiran kami bersama seluruh penumpang, kru, serta keluarga yang terdampak. CEO Boeing, Kelly Ortberg, membatalkan kehadiran di Paris Air Show demi fokus pada tragedi ini. Ia memerintahkan pembentukan tim teknis khusus untuk membantu penyelidikan yang kini melibatkan 4 negara. Dari market, saham Boeing langsung anjlok hingga 7%. Ini mencerminkan gejolak pasar dan kepercayaan publik yang kembali terguncang, terutama setelah insiden sebelumnya seperti Boeing 737 MAX. Pemerintah India sendiri langsung mengumumkan masa berkabung nasional. Tim evakuasi darurat diterjunkan ke lokasi dan melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh DGCA dan AAIB India. Sementara itu Inggris, sebagai negara tujuan penerbangan, Inggris menyebut insiden ini sebagai tragedi penerbangan terburuk sejak 9 hingga 11. Perdana Menteri Keir Starmer dan King Charles III menyampaikan belasungkawa, serta mengirim tim krisis ke India. Sementara itu, Tata Sons, induk perusahaan Air India, mengumumkan kompensasi sekitar 1,8 miliar rupiah untuk setiap keluarga korban. Selain itu, mereka juga menawarkan bantuan untuk rehabilitasi bangunan dan warga sipil yang terdampak di darat. Semakin banyak masalah Boeing. Kecelakaan fatal pesawat Boeing 787 Dreamliner yang dioperasikan Air India dari Ahmedabad di barat laut India menuju Bandara London Gatwick. Sekali lagi, memicu pengawasan ketat terhadap Boeing dan maskapai penerbangan tersebut, karena kedua perusahaan tersebut telah berusaha bangkit dari krisis dan reputasi buruk selama bertahun-tahun. Al Jazeera Investigation sebelumnya bahkan pernah menyoroti kasus Broken Dreams pada 2014, di mana dari investigasi tersebut, mereka mengungkap kenyataan bahwa banyak pekerja Boeing takut terbang menggunakan Dreamliner karena masalah kualitas dan pengawasan yang melemah. Asal kalian tahu, ketika karyawannya diwawancara, nggak ada satupun dari mereka yang mau naik itu pesawat. New workforce is coming to a close. There's only one question left to ask. Would you fly on one? No. You won't fly on one. Would you fly on one of these planes? Would you fly on one of these planes? Sebagai info, dalam kurun waktu kurang lebih 10 hingga 12 tahun terakhir, telah terdapat banyak masalah yang membuat Boeing mengalami banyak kerugian. Seperti masalah baterai pesawat di tahun 2013, 2 kecelakaan fatal Lion Air Flight 610 yang jatuh di Laut Jawa, menewaskan 189 orang, serta Ethiopian Airlines Flight 302 yang jatuh di Ethiopia, menewaskan 157 orang. 2021, Boeing setuju membayar 2,5 miliar US dollar penalti atas penipuan regulator pada kasus 737 MAX. Dan pada 2024, panel bagian belakang lepas dari Boeing 737 MAX 9 milik Alaska Airlines, menyebabkan dekompresi mendadak. Secara keseluruhan, dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, Boeing menghadapi rangkaian krisis tiada henti, dari insiden teknis dan kecelakaan pesawat hingga masalah produksi, whistleblower, perubahan hukum, dan kegagalan kepemimpinan. Tragedi terbaru Air India AI-171 dan penyelesaian 2025 menjadi babak baru dalam perjalanan panjang krisis ini. Tragedi jatuhnya Boeing 787-8 milik Air India tentu bukan hanya kecelakaan biasa. Ini adalah simbol dari krisis panjang yang terus membayangi industri penerbangan dunia. Dalam hitungan kurang dari 1 menit setelah lepas landas, pesawat modern yang disebut sebagai kebanggaan industri aviasi itu justru menghantam tanah dan menciptakan kobaran api yang merenggut 241 nyawa di udara, serta 28 jiwa di darat. Namun lebih dari sekedar angka korban, ini adalah alarm besar untuk dunia, bahwa Boeing, perusahaan raksasa yang pernah jadi simbol teknologi Amerika, kini terjebak dalam pusaran krisis.
Dari baterai terbakar, skandal sistem MCAS, pemalsuan inspeksi, panel yang lepas di udara, hingga kini kecelakaan fatal Dreamliner pertamanya. Semua seolah membentuk jejak panjang dari kesalahan teknis, lemahnya pengawasan, dan hilangnya kepercayaan publik. Reaksi dunia pun keras, saham Boeing jatuh, penyelidikan internasional diluncurkan, dan kredibilitas pabrik pesawat itu kembali dipertanyakan. Bahkan investigasi Al Jazeera sejak 2014 telah memperingatkan soal ini. Banyak pekerja Boeing sendiri takut terbang dengan pesawat yang mereka buat. Kini, tragedi AI-171 mungkin hanya satu dari rangkaian panjang bencana. Tapi ia telah mengukir babak kelam baru dalam sejarah penerbangan modern. Satu pertanyaan besar tersisa. Apakah kita masih bisa percaya sepenuhnya pada langit jika pesawat buatan manusia tak lagi aman?